Ya sing sah itu ya yang di PAM. Apakah Mas Murjoko saat ini sebagai Ketua Umum PSHT? Tidak. Alas dasar apa ya? Sebutkan yang mengatasnamakan Mas Murjoko sebagai Ketua Umum PSHT. Padepokan nomor 17, mohon maaf. Itu kan juga bagian asetnya yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Biro Hukum dan Humas Persaudaraan Setiahati Trate yang pada saat sekarang ini akan membahas seberapa jauh kekuatan 41 dan kelas 25. Maka ketika kita nanti akan mengetahui yang sesungguhnya siapa yang sebenarnya harus bertempat di PAM itu, walaupun secara de facto mereka adalah yang pada saat sekarang yang menempati. Maka nanti akan kita tanyakan kepada Biro Hukum bagaimana penjelasan dari Biro Hukum, dan sudah barang tentu nanti Mas Lili juga akan menjelaskan, saya sedikit juga akan menjelaskan. Yang paling penting ini adalah pendekar saya ini nih, yang pendekar saya yang gemuk tapi larinya agak cepat insya Allah gitu. Jadi larinya agak cepat, tegas, lugas, tapi di antara kita ini tidak melupakan tentang ajaran. Maka yang dibawakan oleh Mas Taufik selalu membawa ketenangan dan lain sebagainya. Maka dari itu saya di sini bertiga, ada Biro Hukum, kemudian dari Humas, Mas Lili nanti akan bertanya secara kepastiannya itu bagaimana ini nanti akan terjadi. Nah, kira-kira siapa dulu Mas Lili yang mau bertanya, Pak Mas Lili dulu? Boleh mungkin saya mulai dari saya lebih dulu ya. Jadi begini Mas Samsudin ya. Sebetulnya walaupun saat ini seharusnya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Karena secara de jure maupun de facto negara telah mengakui keabsahan dari kepengurusan organisasi PSHT. Namun demikian mungkin saya hanya sedikit saja untuk memastikan penegasan dari Biro Hukum, apalagi saat ini kan masih ada upaya riak-riak kecil yang mereka upayakan untuk mendowngrade dari putusan hukum negara ini kan Mas Samsudin ya. Jadi kalau kita baca dari kacamata hukum tentang keabsahan dari kepengurusan PSHT ini sebetulnya seperti apa sih Mas? Berkenaan dengan telah terbitnya badan hukum yang telah disahkan oleh Kemenkum RI. Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Mungkin kami sampaikan Mas Lili Yaimbelin bahwa berkenaan organisasi PSHT ini jelas bahwa organisasi dalam tata negara itulah organisasi yang memiliki badan hukum. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini jelas sekali. Nah, kedudukan Mas Taufik telah mendapatkan kekuatan yang mana produk itu adalah produk pemulihan. Jadi AHU yang notabene 2019 dipulihkan di tahun 2025 ini jelas. Nah, jadi siapa sesungguhnya organisasi PSHT Ketua Umum yang sah ya? Yang dilindungi oleh hukum. Siapa yang memiliki AHU yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum berdasarkan undang-undang tadi yang kami sampaikan nomor 17 tahun 2013 tentang ormas gitu. Nah, sekarang kita harus bisa melihat cerdas. Pertanyaan, apakah Mas Murjoko saat ini sebagai Ketua Umum PSHT? Tidak ya. Dapat kami sampaikan sekali, tolong buktikan ya. Alas dasar apa ya, sebutkan yang mengatasnamakan Mas Murjoko sebagai Ketua Umum PSHT. Tidak ada Mas. Bisa dicek di Dirjen Online AHU, tidak ada gitu. Ini jelas. Jadi kita harus melek intelektual juga pada saudara-saudara. Kita jelaskan kepada adik-adik harus bawa siapa yang berhak ya Mas Taufik. Apakah Mas Murjoko saat ini sebagai Ketua Umum PSHT? Tidak. Kenapa?
tidak ada dasar, tidak ada legalitas, tidak ada akta yang menerangkan di situ adalah ketua umum. Karena apa? Proses ini sudah berjalan di peradilan gitu loh. Jadi ini harus kami sampaikan bahwa Mas Murjoko bukan siapa-siapa. Oke. Gitu loh. Oke, Mas Samsudin. Nah, ini kan mungkin pemahaman hukum ini kan tidak semua warga bisa menerima penjelasan yang seperti itu karena masih banyak ya, mungkin karena sudah puluhan tahun kita tidak diajarkan berorganisasi dengan benar ya, sehingga muncul sebuah apa ya, kalau boleh kita katakan ucapan-ucapan bahwa yo sing sah itu ya yang di PAM gitu. Nah, ini gimana nih Mas untuk menjelaskan kepada mereka biar bahwa PAM itu bukan legalitas itu. Jadi gini, mungkin pada adik-adikku atau saudaraku dimanapun berada, bahwa kedudukan PAM Padepokan Madiun itu adalah bagian dari isi dari aset yayasan. Nah, yayasan inilah yang harus kita sampaikan. Yayasan itu mengatur kepemilikan warga PSHT seluruh Indonesia, bahkan seluruh yang bergabung dalam organisasi PSHT. Nah, berkenaan dengan siapa yang berhak, ya sesungguhnya yang organisasi yang berhak adalah yang masuk dalam kepengurusan atau kepemimpinannya Mas Taufik gitu. Ini harus kita sampaikan. Berkenaan yang di sana itu kan nanti hanya waktu yang kita buktikan, karena juga mohon maaf ada produk hukum yang saat ini yayasan sedang kita buka kembali gitu, yang dahulu mungkin kita melaporkan adanya dugaan penggelapan dana anggaran, ya itunya seperti itu. Nah, kita temukan lagi saat ini adalah unsur pidana murni ya, yang mana azas manfaatnya yayasan pun juga sudah berbeda. Inilah yang harus saat ini kita sampaikan kepada publik. Ayo kita buka-bukaan siapa yang sesungguhnya mengawali permasalahan hukum ini. Maka kami sampaikan sekali, orang-orang yang dengan tujuan pribadi kelompok ya, sehingga menjadikan perpecahan anggota PSHT seluruh Indonesia ini harus kita sikapi dengan hukum juga. Gitu, harus kita sikat gitu. Kita nggak peduli karena apa? Mas Taufik dengan legowonya walaupun beliau menang ya, tapi tetap mengajak nyawiji. Ini kan ajaran kita Mas Yai. Jadi satu lagi begini Mas, di dalam undang-undang ormas di dalam undang-undang ormas itu kan nggak boleh sama tentang nama dan gambarnya. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 ya, pasal 29 kalau nggak salah, pasal 29 ayat 1 huruf C ya, yang mengatakan bahwa logo ataupun nama itu tidak boleh sama. Nah, kalau begitu, apa pendapatnya kalau mereka kelompok Mas Murjoko itu selalu mengatasnamakan PSHT, sedangkan PSHT kita sudah jelas di dalam badan hukum juga sudah jelas bahwa kepengurusan Mas Taufik itulah yang sah. Ya, mungkin gini Mas Yai, bahwa sekarang itu Mas Taufik selaku ketua sudah berjiwa besar mengajak nyawiji itu sama hati. Nah, maka dikarenakan beliau sudah arif bijaksana namun tidak direspon dengan baik, sekelompok orang yang saat ini mengatasnamakan PSHT namun tidak di bawah naungan Mas Taufik, saat ini akan kita lakukan langkah hukum. Jadi kita akan sikat Mas, saya nggak peduli siapapun dan saya nggak pernah takut membela kebenaran demi organisasi dan dayanya organisasi itu Mas Lili. Ya kan ini kan ada proses ya. Semua di dalam persidangan literat ini ada proses selama 10 tahun, hampir 10 tahun. Satu, ketika mereka menggugat tentang organisasi ternyata gagal juga ditolak, akhirnya muncul 17-12, betul nggak? Terus kemudian muncul lagi yang 68, betul nggak? Kemudian muncul lagi yang 237, betul nggak? Sampai saat sekarang muncul badan hukum ini. Kalau orang yang berorganisasi kemudian mengakui bahwa dia adalah sebagai rakyat Indonesia, sudah barang tentu seperti diteriakkan Mas Murjoko sendiri sebenarnya harus mengikuti undang-undang ini kan sudah itu kan videonya kan lengkap kan. Kenapa sekarang ketika badan hukum PSHT ini keluar mereka mengelak
Nah ini seperti ini. Sebenarnya apa sih pedoman mereka itu? Ya, masih bisa ya. membela terus. Jadi gini loh Pak. Jadi Kang Mas, jadi gini, bahwa organisasi ini kan PSIT mempunyai visi dan tujuan, yaitu sosial ya, dalam artian mendukung program pemerintah bernegara. Nah maka ya untuk mencapai tujuan organisasi itu, kami selaku Biro Hukum, siapapun yang terlibat sebagai otak intelektual ya, atau memang dengan sengaja memecah belah organisasi ini, ya terjadinya kelompok ini yang berkepanjangan permasalahan, kami akan sikap. Dan alhamdulillah saat ini Mas sedang berjalan berkenaan kasus pidana merek ya kelas 25 sedang proses, dan alhamdulillah saat ini Polda Lampung jalan lagi karena ada badan hukum yang pulih. Ini satu terhadap keonaran ya yang mengakibatkan perpecahan organisasi ini, kita sikat juga Mas. Dan kemarin ya hari seminggu yang lalu dipanggil Polda, infonya nggak hadir lagi. Ya nggak berani. Nah ini kita tegas gitu. Begitu juga siapapun yang merintangi atau bahkan memecah belah dengan adanya mungkin mohon maaf tindak pidana murni tentang yayasan, kita sikat Mas. Kami nggak peduli gitu ya, karena kita udah lelah dengan kondisi ini. Karena mohon maaf kami sendiri di saat PK 2 Mas Sukri, Mas Sutris itu di saat kita sudah selesai dan dia mengakui kekalahan, kita pada waktu itu mudah-mudahan Mas Sukri dan Mas Sutris ingat mendengar, itu ya mendengar. Tapi kita nyawiji sudah ya belum lah, ini karena memang kebenaran hatinya gitu loh, dan dia pada waktu itu ayo kita nyawiji gitu. Nah namun kenyataannya beliau Mas Sutris dan Mas Sukri malah tidak dipakai. Nah makanya kan ada apa sih? Makanya tidak menguntungkan. Ya mungkin seperti itu. Jadi kalau bicara tentang motif apa sih? Mohon maaf kita buka aja. Motifnya adalah uang. Nah maka segala hal ya berkenaan dengan iuran-iuran ya yang mungkin notabene disetorkan oleh mengatasnamakan organisasi ya, namun bukan disetorkan kepada organisasi Mas Taufik, akan kita lakukan pidana Mas. Ini murni, saya kira seperti itu. Oke, Mas, menarik kembali ke belakang berkenaan dengan PAM tadi. Ya. Jadi artinya bahwa PAM itu bukan bentuk legalitas ya. Artinya kalau gitu boleh kita katakan dong bahwa orang-orang di sana itu hanya gerombolan saja. Ya gerombolan aja gitu. Sekarang yang tidak memiliki hak untuk duduk di sana. Yang nggak punya Mas. Ya. Jadi dan ada juga yang bilang begini. Mas Taufik membangun apa? Loh kita kan punya, nggak mau membangun, iya nggak? Nah kan masih keadaan masih dirampok orang. Iya. Jadi gini loh Mas, kita harus buka semuanya bahwa mereka duduk di sana pun boleh asal dibawa ke kepemimpinan Mas Taufik. Begitu juga, ya mungkin Padepokan nomor 17, mohon maaf, itu kan juga bagian asetnya yayasan, gitu loh. Jadi mohon maaf kita juga harus melek nih saudara-saudara kita bahwa hal-hal yang saat ini juga jadikan penyimpangan hukum, saat ini Biro Hukum mengambil sikap tegas lakukan inventarisasi untuk melakukan upaya hukum kepada orang-orang yang memecah belah. Saya kira seperti itu. Baik Mas Samsudin, nah ini menarik nih ya. Jadi kita tahu kan bahwa LHA dari pihak sebelah itu menggaungkan dan semacam memberikan angin surga berkenaan dengan kelas 41 sehingga mereka selalu sabar kita masih punya kelas 41 sabar kita masih punya kelas 41. Ini gimana nih Mas? Jadi gini Mas, bahwa kelas 41 itu bagian dari hak kekayaan intelektual, jadi itu hanya berkenaan dengan jasa, jadi itu tidak bisa menjadikan pelengkap, itu hanya melengkapi bagian dari organisasi. Ibaratkan rumah Mas, itu rumah itu ya di situ ada kulkas, panci gitu, gelas. Ya. Nah itu seperti itu. Jadi bukan serta merta menjadikan kekuatan. Nah, yang menjadikan kekuatan kita adalah badan hukum itu sendiri gitu. Jadi ya pondasinya adalah sertifikatnya itu gitu. Punya tanah sertifikat ya itu. Jadi berkenaan dengan mohon maaf sudah kita uji kok kelas 41 hebatnya di mana? Di Tuban saya selesaikan ya. Yang dulu katanya kalau saya kalah dengan PK saya kalah, kami bergabung di Mas Taufik. Tapi kalau kami menang, tolong bergabung kami. Hoak itu semuanya. Ayo
itu kelompoknya Mas Lamidi kalau nggak salah ya. Nah jadi Fer, kita buka sendiri ya bahwa kita ini sudah berupaya untuk melakukan nyawiji. Bahkan minggu lalu ya Mas Murjoko dipanggil oleh IPSI untuk didudukan bareng dengan Mas Taufik. Mas Taufik hadir, tapi Mas Murjoko tidak hadir. Ayo, yang mana sih sebenarnya yang bijaksana, yang punya jiwa persaudaraan? Sekarang kalau kita punya saudara tidak mempunyai jiwa persaudaraan, ya buat apa menjadi ketua umum organisasi persaudaraan itu, Mas? Saya kira analoginya ya. Ini kan ada kisah analogi. Ada suatu rumah, kemudian ada yang menitipkan panci atau gelas dan lain sebagainya. Titip loh itu, kan dari mana dulu asalnya itu? Saat itu. Mas Bagus melimpahkan kemana? Nanti titip seperti titip. Nah kemudian barang yang mempunyai titipan itu, masa mau menggugat yang punya rumah sih? Ya sebenarnya kan gini. Logikanya. Mungkin ya gitu. Simpel sih sebenarnya bahwa kelas 41 ini ya diterbitkan sebelum organisasi berbadan hukum. Iya betul. Melalui almarhum Kang Mas Maji. Sebagaimana untuk melindungi ini loh milik organisasi. Namun gitu sebenarnya banyak gitu, katakanlah mungkin dikarenakan adanya kegaduhan yang saat ini, yang mana notabene Mas Isbiantoro simbol katakan kekisruhan melekat gitu. Yang melekat gitu Mas Isbiantoro ini kan juga bagian, mohon maaf kita harus sampaikan kepada publik gitu loh, maksud saya ini kan tidak ada azas kemaslahatannya gitu, harusnya mencapai tujuan kemaslahatan itu. Kalau memang yang diberikan amanah tapi berdampak kemaslahatan, oke. Tapi kalau berdampak dengan kemadorotan, ini kan harus dikaji lagi. Nah kami sih nggak pusing dengan adanya pelaksanaan satu, tapi lihat aja nanti kegiatan Biro Hukum akan menciptakan yang mungkin tidak bisa disampaikan. Dan gini, Mas Absidin, kalau kita lihat yang dari Mas Maji ya, kita lihat di 41 itu, atas nama Mas Tarmaji Budi Harsono kan. UP-nya kepada persaudaraan setia hati terata. Ya jelaskan itu. Alamat Jalan Merak nomor 10. Nah, sekarang beralih menjadi atas nama Isbiantoro, kemudian alamatnya juga rumahnya Isbiantoro. Bagaimana bisa melekat ke dalam organisasi? Jadi intinya adalah ini kan cara hukum mereka itu menerangkan asal menang gitu. Apa yang disampaikan oleh lembaga hukum dan advokasi mereka itu bahwa kelas 41 sebagai bentuk sebuah legalitas itu adalah hoax sama sekali ya Mas. Ya memang gini loh Mas. Jadi kan gini, berkenaan mungkin kita tidak mungkin saat ini menggugat di Bandung, mungkin juga menggugat di PT UN. Ini adanya membuat sebenarnya berkepanjangan permasalahan ini dalam hukum. Itu satu yang harus kita sampaikan. Yang kedua gitu, itu adalah sebuah terbaca bahwasanya Mas Murjoko tidak punya legalitas yang sah hingga saat ini. Ini harus kita sampaikan, karena tidak punya legalitas yang sah, mereka melakukan menggugat kan begitu. Ini sudah jelas gitu. Harus kita sampaikan kepada publik. Makanya orang PSAT saat ini harus cerdas Mas. Saya kira seperti itu. Jadi nanti kalau gugat terus nanti jelungup lagi. Jadi artinya ini bercanda loh Mas. Takutnya gugat terus juga nanti jelungup lagi. Artinya perlu kedewasaan kita semua sebagai warga Esatrate untuk tahu ya Mas, bahwa kita harus bisa menempatkan diri, tidak boleh lagi mengatakan wah saya netral, tidak boleh ya Mas. Nggak boleh. Jadi harus betul-betul bahwa ini yang benar, ini yang salah, agar masalah ini cepat selesai. Ya Mas ya. Jujur Mas, kami sendiri dalam akhir-akhir ini dihubungin dari LHA dari Nganjuk ya, Kabupaten Nganjuk itu kebetulan saya lahir, kebetulan saya kenal. Jadi mereka tuh udah mengerti sesungguhnya ya, kacamata hukum mungkin salah satunya ketua DPC Pradi di sana, kebetulan juga Mas Yani, ada Mas Santoso gitu. Pengacara-pengacara yang ada di LHA Nganjuk itu mengakui bahwasanya secara hukumnya memang gitu. Makanya saya tawarkan, hayo Nganjuk lah nyawiji gitu. Itu yang memang saya tawarkan gitu. Sekarang mau buat apa kita orang mengerti hukum nih, saya sampaikan, tapi tidak menjalankan hukum gitu loh. Ini kan mohon maaf gitu, di mana moralitas kita dan nurani kita. Saya berarti harusnya tim hukum itu harus menjadi orang pertama garda terdepan untuk guyup ya Mas ya. Kalau masih menjadi orang ESA,
jujurlah sayang. Ya. Makanya ya kan? Ya kan? Jadi kalau masih mengakui menjadi seorang PSHT yang ber-SH, jujurlah ya, sayang. makanya tadi saya sampaikan kan bahwa biar cocok antara hati dan lisan, biar cocok. Bahwa harusnya tim hukum ini kan lebih paham. Harusnya mereka itu yang menjadi pahlawan garda terdepan untuk menyampaikan kepada seluruh stakeholder PSHT ini bahwa ayo kita bersatu. Itu kalau nggak ada kepentingan. Iya, sekarang gini aja. Kalau ada kepentingan kita beda. akan coba di dalam putusan 17/12 Mas Mariono sebagai kuasa hukumnya Mas Edi Asmanto dan Mas Taufik. Real ini. Ya. Saat ini sebagai kuasa hukumnya Nah, kan saya tanyakan tadi. Nah, ini kalau saya kita juga jaga etik profesi, Mas. Yang saya akan tanyakan tadi pun saya masih menunggu sama beliau. Apakah kalau tadinya menjadi pengacara kita, kemudian dia beralih kepada pengacara lawan kita, apa tidak melanggar dari kode etik beracara itu? Sebenarnya itu menyangkut etik profesi, Mas. Makanya kan mohon maaf, kami juga saat ini juga tidak melaporkan beliau. Karena kasihan. Iyalah Mas, kita saudara, saudara sepuh. Jadi sebenarnya saya nggak senang Mas. Biro hukum ngomong gitu sebenarnya nggak senang saya. Tapi kalau memang menjadikan dalang intelektual, saya sikat. Itu loh. Artinya, saya tidak pernah takut. Artinya ya, dengan siapapun gitu. Mariono punya malu nggak sih? Gitu kan? Ya itu kemarin makanya Mas Bambang itu yang kebetulan dia yang menangani bersama-sama ya? Bersama-sama. Ya sampai kecewa, ini sebenarnya apa sih? Masalahnya gitu. Gini, mungkin di area sampean bayarannya kurang gede nih. Jadi gini loh. Mungkin kita tidak perlu masuk ke ranah itu. Kita cuma namanya. Ya memang gini, memang notabene memang dalam berprofesi itu memang hak itu boleh melakukan langkah-langkah yang memang notabene menjadikan SOP-nya. Satu misalkan lawyer fee, success fee, operasional itu sah-sah saja. Lah saya ini loh selama ini ya paling hanya transport. Sabar. Loh bisa ditanya Mas Untung gitu. Nah saya coba kalau dibilang gitu. Saya menang PK banyak, ya perkara-perkara prestasi. Apa pernah PSHT memberikan? Enggak seperti itu karena kita adalah tulus ingin mendudukkan kebenaran betul gitu loh. Jadi saya nggak pernah takut. Makanya saat ini akan kami lakukan langkah yang keras, Mas. Anggota TNI dan polisi yang notabene dia aktif, namun ya dia bergabung di sana akan kami lakukan langkah-langkah. Nah, ini keras ini. Dulu di Lampung ya, di Lampung itu saya sikat ya. Alhamdulillah itu langsung turun. Ada di Pringsewu langsung non job ya. Terus di NTT itu juga dinonaktifkan, tidak diberikan jabatan. Ini harus dilakukan. Kenapa? Oknum TNI Polri ini memang yang anggota BSBT harus menjadikan garda depan nih untuk stabilitas PSHT. Jangan nanti memperkeruh. Mohon maaf Pak Jenderal, Kolonel yang aktif di TNI Polri, ayo kita lakukan perbaikan menuju organisasi yang taat hukum. Jangan anggota aktif sebagai irjen katakanlah bintang 2 terus akhirnya malah menjadi provokator atau mungkin orang anggota DPR RI ini ya. Saya nggak peduli anggota DPR RI dari Mas Taufik atau dari Mas Murjoko, tapi harus kita mulai sadarkan gitu. Jangan hanya kepentingan di saat pemilihan saja. Loh, kita fair gitu loh. Hanya kepentingan pribadi supaya dipilih, terus di saat kondisi yang saat ini harusnya disatukan malah ditumpangi ya. Mohon maaf. Lanyah Mataliti dulu membuat surat, nggak lama juga. Itu alam. Gitu loh. Ya. Ada kata begini Mas Samsudin. Polisi seharusnya dia membela negara dalam menegakkan hukum, betul nggak? Betul. Kalau negara sudah mempunyai putusan, polisi harus membela negara dalam putusan hukum itu, bukan malah ikut ke sana. Maka saya juga berharap kepada saudara-saudaraku cabang seluruh Indonesia, mari kita semua mulai sekarang mendata polisi mana sih yang ikut Mas Murjoko, dicatat semua saja kan nggak masalah, dicatat aja. Ini tugasnya di mana, ya
pangkatnya apa, dicatat dulu, kita ulis seluruh Indonesia. Gampang, langsung kita kasihkan ke Kapolri nanti dengan kita memberikan ya, badan memang hukum juga, termasuk gini, TNI-nya sama. ya Baling, bahwa hak berserikat, hak berkumpul ini kan jelas bebas, namun gitu. Berorganisasi sebagai anggota TNI Polri yang aktif itu harus, mohon maaf, taat hukum. Oh iya. Nah, ini kan memang harus kita sampaikan. Iya. Jadi mohon maaf gitu, jangan pokoknya gak medion gak kan gitu. Ini kan nggak nyambung gitu loh. Kayaknya ya Mas Fikri ya, kayaknya kita udah mulai tegas aja. Ya, saya harus tegas gitu loh. Wah, ini nanti kalau gini bahaya nih. Nah, memang saat ini yang ditakutin saya katanya, Mas. Padahal kan saya santai-santai saja gitu. Terus beberapa bulan yang lalu saya lihat Ketua Biro Hukum sudah menyerukan kepada teman-teman saya polisi, ya, ayo kita, udah mulai garang ya. Iya, makanya kan gini Mas, makanya kemarin kita uji nyali. Kemarin di Pangkalan Bun ya. Pangkalan Bun karena pengesahan kita dibubarin. Saya buatkan LP Mas. Ya. Saat ini mohon maaf sudah panggilan kedua nih dari mereka, tidak berani datang. Pengecut kamu. Kan gitu. Hei, Ketua Punjer atau di Pangkalan Bun, ayo kita ketemu di Polres ya. Ya. Jangan pengecut, di saat kemarin kamu bisa bubarin. Sekarang ayo kita tarung hukum. Kalau gentleman kan. Ya, gentleman begitu, hadir dong ya. Gitu loh. Oke. Tadi tentang 41 kan sudah ya. Ya. Sekarang sudah. Kita beralih ke 25 biar agak tensinya. Ya memang kita gini Mas Lili. Kalau kita mau tetap landai, ini sepertinya kok ya nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita mau tegas, itu juga harus ada batas bahwa kita ini adalah menjalankan ajaran. Maka dari itu ya bagaimanapun juga ya, tega lorone nanti ke patine kalau memang sudah hukum yang berbicara ya oke. Tapi kembali lagi mengacu kepada lambang yang kita miliki kan, bahwa ya tetap kita masih menghargai. Kalau kesabaran itu tidak boleh ada batasnya. Oh nggak ada. Tapi kalau kasih sayang seperti yang dilambangkan di dalam bed kita itu harus dibatasi. Jadi bukan berarti kita keras itu kita tidak sayang, justru karena kita sayang itu mereka biar cepat selamat gitu Mas. Nah balik ke kelas 25 monggo Mas. Saya mau tanya, ini kan tadi 41 sudah dibahas ya. Tadi 41 sudah dibahas, jelas di situ berarti atas nama pribadi Mas Isbiantoro. Sugeng ya. Betul ya? Betul. Nah, artinya walaupun Mas Isbiantoro itu sebagai apapun juga tidak bisa harus melekat di organisasi, itu nggak mungkin terjadi karena pribadi, alamat pun lain. Sekarang masalah kelas 25. Kelas 25 itu sebenarnya menyangkut apa saja ini Mas? Ya, jadi gini Mas, jelas sekali bahwa dan atas nama siapa? Itu yang paling penting. Iya. Kelas 25 itu organisasi PSHT memiliki hak kekayaan intelektual banyak ya. Merek itu banyak banget ya. Ya, salah satunya kelas 25. Ada kelas 35 yang menempel di kulit, itu aja juga gitu. 18. Nah, iyalah, banyak banget lah. Cuma kan nanti kalau kita ngomong banyak, tadi dikirain hoak gitu kan gitu. Karena apa? Kemarin saya ke PAM itu katanya hoak kan gitu. Padahal kita setelah ke Kapolres, ya ini kan jelas gitu loh. Dan Kapolres kemarin juga menanyakan kapan Mas eksekusi. Saya sebentar, kan, gitu. Sebentar nih sebelum keterangan 25, takat dulu. Datang ke PAM, ya. Padahal kemarin juga ada Mas Yogi kalau nggak salah, Mas Yogi sama Yuyun ke PAM sana, dilarang juga, si Yuyun nggak boleh masuk. Nah, karena peristiwa seperti itu, artinya berarti ada semacam kebencian yang sudah membabi buta. Nanti kalau seandainya kita semua sudah bisa di situ, saya berharap semua siapapun juga orang PSHT yang mau ke PAM nggak usah dilarang. Kita ajaran itu. Oke Mas, ke 25 sekarang. Iya, kalau kelas 25 itu jelas bahwa produktivitas tanpa izin ya, yang memperkaya dengan keuntungan pribadi dan kelompoknya ini bertentangan dengan undang-undang merek ya, pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 ini jelas. Nah, saat ini kita lakukan langkah cepat untuk membuktikan siapa sih yang sah ya, dalam artian memiliki hak kepemilikan kelas baju ini, seragam ini ya.
Masa kita patenkan dulu gitu. Makanya harus ada siapa? Harus ada yang dikorbankan gitu. Yang dikorbankan siapa? Orang yang melanggar hukum. Siapa? Tunggu tanggal mainnya. Kan gitu. Dan sudah ditetapkan tersangka, Mas. Ini tinggal ini udah P19, tinggal P21. Ini sedikit mohon doanya lah. Saya kira seperti itu. Jadi jelas sekali gitu. Nanti kalau sudah kita paten yang ada pidananya, entah 3 bulan 5 bulan, ini kan sudah diadilin. Biar dia nggak usah pakai baju, Mas, pakai karung aja gitu. Iya. Berarti nggak boleh pakai jago juga. Ya nggak, dia kan nggak punya perlindungan, Mas, gitu. Mau pakai endok. Ya bebek boleh. Terus mau pakai bakso. Baik Mas Samsudin, saya rasa sangat menarik ya para katang warga semua. Jadi intinya sebetulnya dalam hal ini tim hukum kita bukan mencoba untuk menakut-nakuti, tetapi adalah untuk mengingatkan kepada saudara-saudara semua bahwa berhubungan atau bersinggungan dengan hukum itu sangat fatal akibatnya jika kita tidak paham. Nah, dalam podcast kali ini tujuan kita hanya satu, adalah menyadarkan atau mengingatkan kepada para kadang semua bahwa proses hukum telah selesai. Mari kita bersatu, mari kita akhiri perdebatan, mari kita kembali guyub rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi yang didirikan oleh para sesepuh pendahulu kita, di mana persaudaraan menjadi garda terdepan organisasi ini menjadi besar. Yuk mari kita sama-sama kita ugemi bersama sehingga PSAT akan menjadi lebih maju lagi. Saya rasa demikian ya, ya Mas. mungkin sebagai closing kami sampaikan bahwa kami selaku Biro Hukum telah melakukan langkah-langkah yang mungkin humanis sebenarnya. Begitu juga langkah-langkah pengurus pusat untuk menyatukan antara Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro itu bukan dari organisasi saja, bahkan dari pemerintah. Ini berkali-kali, bahkan dulu zamannya Pak Muldoko pun juga sudah diundang untuk diketemu, tapi nggak ada yang, baru 2 minggu yang lalu diundang oleh IPSI. Itu nggak, intinya apa? Bahwa kita melibatkan pihak luar untuk menyatukan kita. Karena apa? Di dalam itu ada kebuntuan. Karena apa? Dengan cara Mas Taufik sudah dengan cara pun apapun ternyata keras hatinya. Ini kan mudah-mudahan prinsip saya cuma satu, karena organisasi kita itu kita yakini adalah alam, kekuatan Tuhan itu menyatu. Jadi siapa saja orang yang dengan sengaja menghancurkan, memecah belah organisasi ini, biar dihukum oleh alam, ya mungkin biarkan diadili oleh alam. Terakhir Mas, pesan untuk tim LHA dulur-dulur di seberang. Ya, untuk tim LHA dulur-dulur yang di seberang sana, kita ini orang hukum. Mohon maaf Kang Mas, adikku yang mungkin junior saya, yang katanya kemarin saya sebagai orang baru, padahal kita tuh udah cukup lama gitu. Tapi mohon maaf lah, ayolah kita lakukan langkah yang cukup dengan elegan gitu, bahwa kita itu bagaimana sebagai orang hukum ini taat hukum, kita menghormati kondisi faktual kita yang ada gitu. Jadi dengan dasar inilah yang memang harus kita lakukan gitu. Kalau kita sebagai orang hukum justru malah memprovokasi, membuat ide kreatif yang justru malah memecah belah, mendaftarkan gugatan di sini, mendaftarkan gugatan di sana, sampai kapan Mas organisasi ini akan bersatu? Tolong, ayo tim-tim LHA kita kembali pada ajaran kita. Jadi nggak perlu lagi mendaftarkan gugatan itu. Syukur-syukur Mas dengan momen ini kekuatan batin tergugah sehingga tidak berkepanjangan lagi. Kasihan adik-adik kita Mas. Gitu. Saya juga sedikit memberikan nasihat. Kakanda saya, Kang Mas saya Murjoko dan Mas Isbiantoro, kita semua sudah tua. Otomatis ya bagaimanapun juga semua kehidupan itu tidak akan langgeng di dunia ini, dan semua apa yang kita lakukan bertanggung jawab di akhirat. Maka dengan keberadaan saat sekarang ini terjadi caci maki, saling hina, bahkan tantang-tantangan dan sebagainya,
Ini yang bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap pepacuh di Setiahati ini. Maka sudahilah kita bersama-sama membangun persaudaraan Setiahati Trate supaya dalam hidup ini bukan hanya untuk dunia, tapi sesuai dengan ajaran kita untuk kembalinya itu akan baik sesuai dengan keputusan-keputusan yang sudah kita lakukan karena kita memiliki setia hati ini. Jadi mari kita semuanya, semua saja, bukan hanya Mas Murjoko, bukan hanya Mas Isbiantoro, tapi kondisi-kondisi kan sudah dibongkar juga oleh Mas Soni Tulung dan lain sebagainya. Nah inilah yang bisa menjadikan pedoman-pedoman kita bahwa keadaan itu ternyata juga terjadi betul. Maka saya berharap kita semua bisa bersatu padu menjadi satu supaya kita bisa membangun PSHT Jaya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yel kita PSHT 1, PSHT Jaya produktif bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.